Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Naufal Maulana, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan, kita harus selalu menetapkan pilihan. Ada begitu banyak pilihan yang harus kita tetapkan, antara membeli pizza atau membeli sepatu baru untuk mengganti sepatu sekolah yang sudah usang. Nah, kita antara membeli sepatu baru ataupun pizza. Nah, sedangkan kita memang harus selalu menetapkan pilihan karena kebutuhannya tak terbatas. Sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Konsep pilihan ini merupakan perilaku dasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai sebelumnya. Apa sih itu utilitas? Bentar, saya tulisin terlebih dahulu. Utilitas. Oke, di sini utilitas adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Sebentar, saya tulis terlebih dahulu. Adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari penggunaan atau konsumsi barang dan jasa. Anda misalnya merasa puas dengan semangkuk bubur ayam, merasa terhibur oleh pertunjukan band anak-anak SMA, dan bangga dengan sepatu baru merek terkenal. Apapun ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata-kata puas, terhibur, atau bangga, semuanya tercakup dalam kata utilitas. Jadi maksudnya adalah apapun ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata puas, terhibur, atau bangga, itu semuanya sudah tercakup dalam kata utilitas. Jadi kata seperti puas, terhibur atau bangga, itu semuanya nih kata tiga ini udah tercakup dalam kata utilitas. Utilitas juga mempunyai kata lain yakni kepuasan. Nah, karena berkaitan dengan ukuran kepuasan dari penggunaan barang atau jasa, utilitas juga sering pula disebut sebagai nilai guna. Jadi teori perilaku konsumen ini menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimal dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Teori perilaku konsumen ini terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan juga ordinal. Ini tercakup dalam dua. Yang pertama adalah kardinal dan juga ordinal. Nah, sebelumnya kardinal akan dijelaskan oleh saya dan ordinal akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pendekatan kardinal juga disebut sebagai pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur, dikuantifikasi dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Oke, jadinya tingkat kepuasan itu dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, seperti tingkat kepuasan. Itu dapat diukur dari satuan tertentu seperti uang, jumlah,
ataupun buah. Makin besar jumlah barang yang dikonsumsi, makin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Tingkat kepuasannya itu kalau kita lebih konsumsi lebih besar itu tingkat kepuasannya itu juga berbeda, makin besar. Nah, konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan pendapatan yang dimiliki. Jadi, gagasan mengenai konsep nilai guna yang berkaitan dengan kepuasan konsumen telah dikembangkan oleh beberapa pakar ekonomi sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Salah seorang dari mereka adalah Hermann Heinrich Gossen yang melakukan penelitian mengenai nilai guna total ataupun total utility dan nilai guna marginal utility. Hasil penelitiannya terkandung dalam hukum Gossen 1 dan hukum Gossen 2. Jadi terkandung dalam hukum Gossen 1 dan hukum Gossen 2 yang akan dijelaskan oleh Alia Fauzia dan juga Rahma Putri Oktaviani. Di sini saya Alia Fauzia akan menerangkan tentang hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 memiliki bunyi yaitu jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu pada buah pir pertama dan kedua, tingkat kepuasan atau tingkat nilai guna dari buah pir tersebut akan semakin tinggi. Ditambah dengan buah pir yang ketiga dan keempat, hingga kalian akan merasakan kepuasan yang cukup. Dan ketika kalian merasa cukup, kemudian ditambah lagi dengan potongan buah yang kelima dan keenam, kalian akan merasakan titik jenuh. Kemudian ditambah lagi dengan potongan buah yang kelima dan keenam, kalian akan merasakan titik jenuh. Dan tidak akan terasa seperti saat memakan buah pir yang pertama dan kedua. Pada buah pir terakhir, buah tersebut tidak akan terasa menarik lagi bagi kalian. Kemudian ditambah lagi dengan potongan buah yang kelima dan keenam, kalian akan merasakan titik jenuh. Dan tidak akan terasa seperti saat memakan buah pir yang pertama dan kedua. Pada buah pir terakhir, buah tersebut akan tidak terasa menarik lagi bagi kalian. Yang mau ngepost nanti siapa? Terserah. Ya. Kalau mau orang lain biar nanti aku ini kirim ke grup aja. Ya. Kalau misalnya aku belum balas nanti telepon ya please. Iya. Kayaknya aku udah tidur. Dari tabel yang sudah saya buat dan jelaskan tadi, saya akan membuat kurva. Sebelum membuat kurva, pastikan sudah ada garis vertikal dan horizontal. Dan di sini, saya sudah membuat garis tersebut. Nah, pada bagian garis vertikal atau yang garis menjulang ke atas, saya memberi angka dari 10 hingga 100 sebagai nilai kepuasan. Pada garis horizontal atau garis yang mendatar ini, saya menuliskan angka dari 1 hingga 10. Angka tersebut sebagai pengurangan kepuasan yang diperoleh konsumen.
setelahnya, saya akan menarik titik garis untuk nilai guna total terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai konsumsi yang pertama, nilai guna totalnya adalah 40. Jadi, di sini saya menarik garis dari 1 ke 40 dan memberi titik di bagian sudutnya. Dan yang kedua, nilai guna totalnya adalah 70. Yang ketiga, nilai guna totalnya adalah 90. Dan keempat, nilai guna totalnya adalah 100. Begitupun untuk yang kelima, nilai guna totalnya sama, yaitu 100. Yang terakhir, konsumsi yang keenam, nilai guna totalnya menurun menjadi 90. Setelah itu, saya di sini menarik titik garis untuk bagian nilai guna marginal. Yang pertama, nilai guna marginal adalah 40. Yang kedua, nilai guna marginalnya menurun menjadi 30. Yang ketiga, nilai guna marginalnya menurun menjadi 20. Yang keempat, nilai gunanya menurun menjadi 10. Yang kelima, nilai gunanya menurun sampai di titik 0. Dan yang keenam, nilai guna marginalnya menurun menjadi min 10. Di sini saya membuat titik garis dari bawah dan di sini saya menarik titik sudut tersebut menjadi sebuah kurva. Menarik ke atas untuk bagian nilai guna total atau ditulis TU. Saya menarik ke bawah untuk bagian nilai guna marginal atau MU. Jadi, seperti inilah bentuk kurva dari hukum Gaussian 1. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 2 juga dikenal sebagai hukum guna horizontal, menjelaskan cara konsumen mengalokasikan pendapatan atau sumber daya yang terbatas mereka untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan guna mencapai kepuasan total yang optimal. Gaussian mengatakan konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, unit terakhir dari tiap produk yang dikonsumsi memiliki nilai yang sama. Pernyataan ini dinamakan hukum Gaussian 2. Dari paragraf 29 ini yang sudah saya gambarkan, ini kita dapat dilihat beberapa kombinasi nilai guna marginal yang memenuhi syarat. Lalu saya akan menunjukkan persamaan pendekatan kardinal yang berkaitan dengan paragraf 29 ini. Rumus persamaan pendekatan kardinal adalah seperti ini. MU MUA Nah, ini rumusnya. MU adalah nilai guna marginal. Lalu untuk P adalah harganya.
Dan untuk A, B, dan C itu jenis barangnya. Lalu saya akan membuatkan contoh soal yang berkaitan tentang persamaan pendekatan kardinal dan peraga 2.9. Contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini Pak Udin mempunyai pendapatan 1.400.000. Pak Udin ingin membeli 2 jenis barang, yaitu kuas dan cat, dengan harga masing-masing Rp100.000 dan Rp200.000 per unit. Jadi, berapakah jumlah kuas dan jumlah cat yang dapat dibeli oleh Pak Udin agar terdapat keseimbangan, dengan catatan uang yang dimiliki habis dibelanjakan pada dua barang tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus ini. Langsung saja kita masukkan. Ini untuk pasangan pertama. Untuk angka 38 ini diambil dari sini. Karena MU adalah nilai guna marginal. Lalu 76 kita ambil dari ini. Lalu untuk pasangan yang kedua, kita menggunakan angka 32 yang ini. Lalu untuk yang ketiga, penelitian berikutnya adalah apakah pendapatan yang ada habis terpakai. Untuk itu, kita uraikan pemakaian ketiga jenis kombinasi kuas dan cat, lengkap dengan harga dan jumlah uang. Di sini. Untuk pasangan yang pertama dengan kombinasi 38 plus 100 ribu 76 ribu. Nah, penggunaan pendapatan
Penggunaan pendapatannya seperti ini. 3 dikali 100.000 rupiah. Jika 3 ini kita dapat mengambilnya dari sini karena searah dengan angka 38 yang seperti ini. Habis itu kita tambahkan angka 2, lalu kali lagi uang dengan angka 200.000, maka hasilnya adalah 700.000. Angka 2 ini, lalu untuk yang pasangan kedua, untuk pasangan kedua, penggunaan pendapatannya bisa dikalikan 4 dikali 100.000 ditambah 5 kali 200.000. Maka hasilnya adalah 1.400.000. Untuk yang pasangan ketiga, penggunaan pendapatannya adalah kita bisa mengalikan 5 kali uang 100.000 lalu ditambah 8 kali 200.000. Maka hasilnya adalah 2.100.000. Nah, dari harga ketiga kombinasi pemakaian barang yang dikonsumsi tersebut, kombinasi kedua yang adalah yang terbaik. Mengapa ya? Hal tersebut karena pendapatan habis terbelanjakan. Pada kombinasi pertama, pendapatan masih tersisa. Pada kombinasi ketiga, tingkat pendapatan kurang. Jadi, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Zifana Syafira di sini akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal. Jadi, pendekatan ordinal itu digunakan karena pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama adalah pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dalam nilai guna total dan nilai guna marginal.
Sebagian besar ekonom saat ini juga menolak pendekatan kardinal yang hanya membahas konsumsi barang-barang sederhana seperti es krim atau kopi. Mereka memperkenalkan pendekatan ordinal yang lebih memberi penekanan pada prevensi, yaitu bahwa barang A lebih saya sukai dibanding dengan barang B. Pendekatan ini menyatakan bahwasanya utilitas itu tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis yang disebut dengan kurva indiferensi. Nah, jadi kurva indiferensi ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang dengan memberikan kepuasan yang sama. Jadi, dia itu tingkat kepuasannya itu sama. Lalu ketiga adalah konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Nomor 4, kurva indiferensi yang makin jauh dari titik nol menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa buat tabel seperti ini. Jika tabel di atas diubah ke dalam bentuk grafik, kita akan memperoleh yang dinamakan dengan kurva indiferensi. Nah, sebelumnya kurva tersebut mempunyai karakteristik atau ciri-ciri umum. Jadi, ciri-ciri dari kurva indiferensi yang pertama adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, dia itu memiliki kemiringan negatif. Nah, kemiringan negatif ini karena jika jumlah suatu barang dikurangi, maka jumlah barang yang lain itu harus ditambah agar memperoleh kepuasan yang sama. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Perpotongan antara dua kurva indiferensi itu tidak akan mungkin untuk terjadi. Keempat, cembung terhadap titik nol.
Nah, jadi ini adalah kurva indifference dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, dan 0 di sini disebut juga dengan titik origin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.